Halo semuanya, ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Mior dari Padang menuju ke Bengkulu. Merupakan rute terbaru dari bus Mior, dan buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari bus yang aku naiki, dan juga kita sudah memulai perjalanan dari kantor Mior di Bypass Pisang Padang, juga melewati Sitinjau Lawik, teman-teman. Jadi buat yang sudah nonton video part satunya, silakan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Tepat jam 1 siang, ini kita tiba di kantornya Mior di Sawah Lunto. Jadi kantornya Mior ini ada beberapa tenan, teman-teman. Ada Forestry Cafe, ada Teenage Market, ada Bahi Kreatif, dan paling ujungnya itu ada kantornya Mior yang kayaknya lagi direnovasi atau lagi dibagusin gitu ya. Nah, ini nih kantornya Mior di sebelah sini. Jadi bisa juga melakukan pemesanan tiket bus Mior ataupun reservasi Mior Holiday dari sini, teman-teman. Dan aku seperti biasa ke tempat ini dulu, Teenage Market, beli oleh-oleh ya. Jadi di sini tuh banyak banget pilihan baju-bajunya. Dari bajunya Mior, ada baju Sawah Lunto Explore, Sawah Lunto Pride gitu-gitu. Banyak bajunya, tinggal pilih aja. Sudah kembali ke bis lagi. Jadi tadi di kantornya Mior Sawah Lunto itu kita dibagikan bungkusan berwarna biru. Ini isinya adalah snack. Jadi mari kita buka ada apa aja di dalamnya. Pertama kita mendapatkan roti Aoka. Ini yang pertama. Kedua ada roti Aoka lagi. Jadi roti Aokanya ada dua. Kemudian ada ini wafer Geri. Kemudian ada ini salcis wafer juga ya. Kemudian ada ini air mineral 600 ml, ada brandnya Mior di sini. Kemudian kita juga dapat ini sikat gigi, guys. Jadi udah kayak nginep di hotel ya, dapat sikat gigi. Dan yang terakhir ini ada wafer lagi. Terus ini kita mendapatkan sandal. Jadi inilah yang kita dapatkan di dalam bungkusan biru dari Mior ya. Ini sudah include di tiketnya tentunya Rp450.000. Banyak banget ya dapatnya. Ya, jadi aku kembali ke kursi ya untuk istirahat sebentar karena harus menghemat tenaga ini, teman-teman. Dan ini tentunya kita di sini mendapatkan selimut dan juga bantal. Ini untuk selimutnya. Dia masih plastikan seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini selimutnya baru di laundry. Jadi kebersihan dan kehigienisannya itu terjaga dengan baik. Tuh selimutnya. Sama seperti selimut yang kita pernah naikin waktu dari Jakarta ke Padang ya. Selimutnya seperti ini. Dia warna hitam, ada logonya Mior gitu. Bagus, masih bersih selimutnya. Dan inilah view ke depan sekarang. Tuh. Jadi kita akan berhenti lagi nanti di rumah makan Umega seperti biasa, teman-teman. Nah, ini aku nggak tahu nih, masuk rumah makan Umega nanti bisa bungkus makanan atau enggak ya. Harusnya sih bisa. Jadi aku menggunakan voucher makannya itu di rumah makan Umega saja. Karena kayaknya kira-kira masuk rumah makan Umega itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore, masih sekitar 2 jam sampai 3 jam lagi gitu, teman-teman. Enak banget ya, view-nya seperti ini, ke samping dan juga ke depan itu jelas sekali view-nya tuh.
ya teman-teman. Kita tiba juga di rumah makan Umega di Gunung Medan. Ada yang berubah. Aku pas pertama kali kesini agak kaget. Ini kenapa jalanannya jadi bebatuan semua? Ternyata ini tuh disamakan tingginya. Kalau teman-teman perhatikan sebelum sekarang ini ya, jalanan di sini tuh beda tingginya lumayan jauh sama jalanan utama. Tapi sekarang lihat, jalanan utama sama jalanan ini itu hampir rata. Jadi apa bahasanya? Diuruk gitu ya. Dan di sini terdapat total 8 bus yang sedang berhenti di rumah makan Umega. Ini berkurang jadi 7. Ini berangkat NPM V70. Ini yang pernah aku naikin. Terus di belakangnya ada Gumarang Jaya berangkat juga, berarti sisa 6. Oh. Wah, tapi ya berdebu gini jadinya. Karena belum di aspal ya. Tuh. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang ya, di sini kita tuh mendapatkan voucher makan senilai Rp20.000. Jadi kalau teman-teman mau makan atau mau bungkus gitu ya, di sini bisa. Tinggal dikasih lihat aja tiket yang kita punya ke petugas rumah makannya, nanti kita akan mendapatkan potongan voucher makan gitu. Tuh ya, lihat ya. Di sini sekarang rumah makan Umeganya jadi di bawah. Tadinya kan rumah makan Umeganya rata tuh sama jalanan. Nah, sekarang kalau kita mau ke rumah makan kita harus agak turun dulu. Gitu. Perubahannya sekarang. Ah, ya kan, ya kan. Jadi mau ke musola dulu, seperti biasa untuk menuju ke musola dan juga toilet kita harus melewati warung-warung seperti ini. Dan ini dia untuk musolahnya. Dan ini untuk toilet pria teman-teman. Ini toiletnya tuh dia semi outdoor gitu ya. Dan toiletnya dia luas banget. Ada kolam besar di tengah-tengahnya. Tapi di sini tuh airnya bagus banget, bersih. Wow, ternyata ini bus TAM. Dia istirahat makannya di sini juga ya. Wah, ini next wishlist ya. TAM, mungkin bulan depan kita coba dari Jakarta ke Padang. Setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Umega di Gunung Medan, Darmasraya, Sumatera Barat. Pemberhentian selanjutnya itu di rumah makan Simpang Raya. Itu sudah mau masuk Lubuk Linggau. Sekitar 8 jam lagi dari sini. Lebih ding, 8 sampai 10 jam lagi lah teman-teman dari tempat kita sekarang. Wih, ini bener-bener lagi proyek semua ya. Meratakan jalan nih. Tuh, luar biasa. Semoga cepat selesai ya. Dan ini baik banget truk-truk berhenti di kiri dan juga kanan. Dan ini terlihat dari kejauhan ada bus ANS. Wih, ini ada yang bagi-bagi takjil gratis ke truk-truk ya. Dan ini kita sekarang tiba di Sungai Rumbai teman-teman. Jadi ini tuh keramaian terakhir ya sebelum nantinya kita akan meninggalkan Provinsi Sumatera Barat. Dan Sungai Rumbai ini dia rame teman-teman. Nah, apalagi sekarang jamnya mau berbuka puasa, banyak yang keluar untuk mencari takjil, mencari bukaan ya. Rame banget. Ini kayaknya aku baru pertama kalinya deh lewat sini jam segini serame ini. Tuh, luar biasa ya. Dan nanti setelah keramaian ini itu langsung sepi. Karena perbatasan ini ya antara Sumatera Barat dan juga Jambi. Tuh. Dan ya cuma ramenya tuh cuma di sini aja teman-teman. Nanti bentar lagi nih setelah melewati Tugu perbatasan Sumatera Barat dan juga Jambi itu langsung sepi lagi jalanannya.
Jadi jalur lintas tengah Sumatera ini teman-teman, jalanannya tuh lurus aja sampai bosen. Dari beberapa tahun lalu ya, mungkin sekitar 4 atau 3 tahun lalu, aku tuh punya cita-cita. Suatu saat aku mau motoran lewat sini. Dan sampai sekarang itu belum kesampaian juga karena kayaknya tuh enak banget gitu. Motoran di sini jalanannya lurus, terus juga di sini tuh jalanannya lebih bagus, cenderung lebih bagus dibandingkan lintas timur. Jadi buat yang penasaran kenapa lintas tengah Sumatera itu jalanannya cenderung lurus dan juga jalanannya cenderung bagus dibandingkan lintas timur. Jadi dulu tuh pada tahun 1970-an pada era Presiden Soeharto ini tuh dijadikan jalanan Trans Sumatera Highway. Jadi ini adalah jalur utamanya dulu ya pada tahun 1970-an yang menghubungkan pedalaman-pedalaman di Sumatera yang menghubungkan dari Kota Medan, Pekanbaru, Sarolangun sampai ke Lubuk Linggau. Jadi jalanannya itu benar-benar panjang sekali teman-teman dan bagus. Mungkin karena ya memang dulu ini adalah jalur utama, jadinya dibikinnya kuat-kuatnya pada zamannya. Kalau sekarang ya mungkin ada beberapa jalanan yang sudah kondisinya kurang baik. Nah, ini pemandangan yang langka juga nih, aku baru lihat nih ya. Ini dari tadi mungkin udah 500 meter ke belakang, di sepanjang jalan itu banyak orang-orang yang nongkrong-nongkrong gini teman-teman. Ini curiganya yang aku curigakan ini adalah kayaknya lagi ada balapan nih ya. Jadi orang-orang tuh pada nongkrong tuh di pinggir jalan, ngeliatin alias ngabuburit, nunggu jam buka puasa tuh. Karena saking bagusnya jalanan di sini dan juga lurus ya. Jadi sering dijadikan arena balapan seperti ini nih teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang domisilinya di dekat sini ya, ini kan kita di daerah Sarolangun atau Singkut ya. Itu mungkin tahu lah di sini tuh kan bener kan? Tuh, dia mau balapan tuh, udah mau start tuh dua motor. Ayo kita halangin. Dan seperti biasanya kita di Sumatera, pemandangan di jalur lintas tengah ini juga banyak perkebunan sawit di kanan dan juga kirinya teman-teman. Jadi kalau di Sumatera ya sawit-sawit itu adalah pemandangan yang sangat sering kita jumpai dimanapun kita berada.
Jam setengah 7 malam, ini kita akhirnya tiba juga di Muara Bungo, teman-teman. Nah, itu kan truk-truk pada belok kiri tuh. Kalau kita naik bus ke Jakarta, itu kita juga akan belok kiri ke sana, teman-teman, mengarah ke Tempino. Nah, karena ini kita mengarah ke Bengkulu, jadi kita ini ambilnya yang lurus terus saja sampai Lubuk Linggau. Ini kita lagi berhenti ya, drivernya lagi buka puasa dulu. Jadi ini aku juga mau ikut turun untuk buka puasa ya. Mumpung lagi berhenti, pas ada jajanan persis di samping bus kita. Nah, ini Muara Bungo. Kita melewati tengah-tengah kotanya ya. Jadi ini sepi sekali karena ini jam buka puasa, teman-teman. Jadi orang-orang tentunya lagi pada buka puasa, lagi pada di masjid. Jadi jalanannya tuh sepi sekali. Biasanya kalau jam segini lewat sini ya itu rame. Tapi karena sekarang lagi pada buka puasa, jadinya sepi sekali. Dan lihat deh, langitnya bagus banget ya. Jarang-jarang aku lihat langit kayak gini, teman-teman. Bertemu dengan Toyota Alphard, itu platnya plat Jakarta B ya, B Jakarta, terus belakangnya itu C, yang mana kalau C itu sekitaran Ciledug, Tangerang tuh ya. Luar biasa bawa Alphard di lintas tengah Sumatera. Ini mobil wishlistku salah satunya untuk mobil keluarga yang kayaknya harus aku punya, entah tahun depan atau tahun depannya lagi, dan akan aku pakai sampai rusak ya, sampai sampai selesai lah umurnya. Itu adalah Toyota Alphard yang ini, teman-teman. Dan harganya itu kan di depan kita nih sekitar tahun 2016 sampai 2018 ya. Harganya tuh udah oke lah. Mungkin tahun depan akan lebih turun lagi. Selamat malam, teman-teman. Sekarang jam setengah 1 malam. Kita tiba di rumah makan Simpang Raya, Lubuk Linggau. Tidur enak banget. Karena apa? Kalau aku, yang paling penting tidur di bus itu adalah suhu, ya, suhu dari AC-nya. Nah, untuk bus Mior ini, suhu AC-nya itu ketika malam disesuaikan, nggak terlalu dingin. Pas siang kan dingin banget ya, tapi pas malam itu nggak terlalu dingin. Tadi aku lihat di panel AC-nya itu suhunya di 21,5 derajat. Ya itu oke lah, masih oke. Kalau suhunya ikut kayak siang di 18 derajat itu dingin banget. Jadi apa? Kalau aku jadi sering kebangun kalau suhunya terlalu dingin. Tapi ini suhunya bagus, disesuaikan ketika siang dan juga ketika malam gitu. Cakep banget, jadinya bisa tidur lebih enak, lebih nyenyak lah, nggak kebangun-kebangun gitu. Dan nyetirnya juga enak, nggak gerasa gerusu. Makanya aku bilang bisa tidur dengan nyenyak. Oke, sekarang kita makan dulu sekalian sahur nih. Dan seperti yang sudah aku bilang ya, di harga tiket itu kita sudah mendapatkan voucher Rp20.000. Bisa dipakai di rumah makan Omega ataupun di Simpang Raya, Lubuk Linggau. Nah, jadi seperti inilah rumah makan Simpang Raya. Hanya ada bus Mior aja yang kita naikin. Dan mari kita masuk dalam. Langsung disambut dengan CR-V 2013. Dijual nih guys, bagus banget ya, kondisi istimewa. Iya sih, ini bagus banget kondisinya. Yang ini ya, hati mulai itu ada mulai kuah sisanya habis semua lah. jadi inilah menu sahurku hari ini. Aku pakai nasi, sayur, sama rendang. Terus tambah minum teh manis ya. Ini harganya Rp50.000. Oke, sudah selesai makan. Dan makan di sini pakai nasi, rendang, sama teh manis. Rp50.000. Lumayan banget.
Tapi ya itulah ya. Kalau kita makan di rumah makan Simpang Raya itu harga yang biasa saja. Karena terakhir kali kesini kayaknya naik bus Mior juga deh. Setahun lalu lebih. Setahun setengah kayaknya ya. Iya. Itu terakhir kali kesini dan memang harga makanannya segitu sih seingatku ya, 50 ribuan juga. Dan kalau di rumah makan Simpang Raya ini rumah makannya strategis. Dia banyak minimarket di seberang ada, di sana ada tuh. Jadi kalau kita mau jajan-jajan gitu itu enak, strategis. Parkirannya juga luas. Yang parkir nggak cuma bus, tapi banyak truk di belakang tuh. Gitu. Oke. Jadi ya gitulah kira-kira sahur kita hari ini. Sekarang mari kita kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan kembali. Paling dari sini sampai ke Bengkulu cuma tersisa sekitar 4 jam. Ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau. Tentunya makan di sini kenyang sekali teman-teman. Nih kayaknya aku jalan langsung tidur lagi nih. Karena sudah kenyang ya. Dan semoga puasa hari ini lancar sampai nanti berbuka. Ini harus aku save tenaga ya karena besok langsung naik bus lagi menuju ke Jakarta tentunya. Setelah hari ke-10 ini teman-teman. Aku muter-muter dari Surabaya ke Medan, Medan Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Bengkulu. Ini hari ke-10 sambil puasa dan udah agak lemes nih badan sejujurnya ya. 10 hari guys. Ini dia jalanan menuju ke Bengkulu ya. Jalanannya tidak terlalu lebar, jadi ini ngepres banget untuk 2 bus berpapasan. Dan ini lampunya karena sudah di custom teman-teman, jadi lampunya terang banget. Ini kita dari dalam aja, ini kan kacanya double ya, kaca depan sama kaca sekat ke penumpang. Ini udah seterang ini dong. Jam setengah 5 pagi ini kita tiba di kantornya Mior Bengkulu ya, di kilometer 6,5 ini teman-teman. Dan sudah pada turun. Ini aku kayaknya mau lanjut tidur lagi deh karena masih ngantuk. Selamat pagi. Bangun tidur dan seperti inilah penampakan bus yang aku naiki dari Padang menuju ke Bengkulu. Ini ada 2 bus Mior sekarang ya. Jadi ini bus yang akan berangkat hari ini dengan nickname Stadium. Dan untuk kantor bus Mior di Bengkulu, kantornya seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket bus Mior dari Bengkulu menuju ke Padang, silakan langsung datang aja. Ini untuk kantornya, dia ada di kilometer 6,5
Di bagian depannya ada bannernya seperti ini, jelas sekali dari pinggir jalan. Jadi seperti itulah perjalanan kita kali ini naik bus Mior dengan rute terbarunya dari Padang menuju ke Bengkulu. Merupakan bus yang bisa kita nikmati perjalanannya dengan rebahan ya. Dengan harga Rp450.000 saja kita mendapatkan banyak sekali fasilitas mewah di dalam bus ini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video part 1 dan video part keduanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.